Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'ir mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani, rohani maupun kesehatan yang lainnya. Mudah-mudahan pada hari ini juga kita bisa bertemu bertatap muka dalam acara ini, dan kita juga mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat berta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu taat pada ajarannya. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama Bapak Diding selaku pembina OSIS di SMP Negeri 1 Wonosalam dan sekaligus sebagai guru di seni budaya dan guru di PPKN. Dan pada hari ini juga, sebelum saya ke materi, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi materi ini, materi di MPLS SMP Negeri 1 Wonosalam, dan untuk memberikan pengetahuan apa saja sih ekstrakurikuler yang terdapat di SMP Negeri 1 Wonosalam. Dan hal itu banyak sekali yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan yang berada di lingkungan SMP Negeri 1 Wonosalam terkait dengan ekstrakurikuler. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ekstrakurikuler, di mana banyak yang belum tahu apa itu ekstra. Ekstra diambil dari ekskul, di mana ekskul itu adalah kegiatan belajar tambahan yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuannya adalah membuat kedisiplinan, tambah wawasan, kreativitas tinggi, dan itu tujuannya untuk mengembangkan bakat siswa dan siswi dalam segala hal. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, tadi telah disebutkan dari fungsi dan tujuannya untuk ekstrakurikuler. Nah, di mana pada dasarnya ekstrakurikuler itu terbentuk menjadi dua golongan, antara ekstrakurikuler yang bersifat wajib dan ada yang bersifat pilihan. Di mana yang wajib di situ perlu kalian ketahui bahwa yang wajib adalah dalam bentuk ekstrakurikuler dalam bentuk pramuka. Di mana kalau sudah dikatakan wajib, berarti seluruh siswa SMP Negeri 1 Wonosalam itu dikatakan wajib harus mengikuti ekstra seperti itu. Nah, dalam hal ini kalau berkaitan dengan pramuka, Bapak tidak akan banyak menjelaskan, karena di situ kalian waktu di sekolah dasar pun sudah merasakan bahwa apa sih bentuknya dari pramuka itu sendiri. Nah, jadi Bapak tidak panjang lebar tentang pramuka itu. Kalian bisa mencari dari diri kalian waktu SD dalam bentuk kepramukaan itu seperti apa, dalam bentuknya apa aja dalam itu biasanya dasarnya. Nah, untuk di SMP ini kalian hanya menambah sedikit wawasan dalam kepramukaan itu sendiri. Sedangkan untuk ekstrakurikuler pilihan, nah di sini kalian perlu diketahui kenapa ada materi ini, karena harus tahu bahwa yang termasuk pilihan itu banyak sekali. Tetapi dalam hal ini, sebelum kalian saya jelaskan lebih detail tentang ekskul pilihan di sini, harus tahu bahwa pemilihan ekskul itu harus sesuai dengan minat bakat orang. Jangan sampai kalian cuman ikut-ikutan dengan teman, padahal karakter kalian, skill kalian itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk itu kita jelaskan lagi bahwa yang namanya pemilihan ekskul pilihan itu harus sesuai dengan skillnya masing-masing. Nah, di SMP Negeri 1 Wonosalam banyak sekali di sini pilihannya, banyak sekali, bahwa untuk setiap ekskul, di mana yang pertama saya sebutkan dulu
Ini dari profilnya dari OSIS SMP Negeri 1 Wonosalam, di mana OSIS itu yang dinamakan organisasi siswa intra sekolah, di mana perlu kalian ketahui bahwa OSIS itu adalah struktur organisasi yang paling tinggi di sekolah, yang akan mengendalikan setiap eskul yang berada di SMP Negeri 1 Wonosalam. Itu harus diketahui. Dan hal ini kerja OSIS itu luar biasa. Makanya dari setiap sekolah di sini kurang lebih hampir 900 siswa. OSIS paling di angka 30 orang di sekolah ini. Tetapi 30 orang itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh sekolah, orang-orang yang berkualitas, berkompeten, yang ingin memajukan sekolah ini. Dan silakan kalau adik-adik semuanya, apabila kalian ingin masuk ke anggota OSIS, yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah orang yang memang satu berkualitas, yang kedua kreatif, inovatif, dan mempunyai jiwa yang ingin memajukan sekolah SMP Negeri 1 Wonosalam. Dan kalian pun harus tahu, setiap orang yang masuk di organisasi OSIS itu harus tahu aturan-aturan, bahwa aturan di OSIS maupun aturan di sekolah. Apabila melanggar, kalian harus sesuai konsekuensi hukuman yang berada di sekolah SMP Negeri 1 Wonosalam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan apa saja sih ekstra yang terdapat di SMP Negeri 1 Wonosalam. Oke, yang pertama yaitu dari pramuka, dengan pembinanya itu ada 2 orang. Yang pertama adalah Bapak Saifullah, dan yang kedua adalah Ibu Mumun. Dan yang kedua ada ekskul PMR, itu pembinanya adalah Ibu Ina. Dan yang selanjutnya ada Paskibra, pasukan pengibar bendera, ada pembinanya yaitu Bapak Beni Hermansyah. Dan di situ juga ada Rohis, pembinanya ada Ustadz Waryono dan Ibu Siti Juarsa. Dan di seni rupa itu saya sendiri yang memegang, yaitu Bapak Diding di seni rupa. Dan ada lagi seni musik. Di seni musik di sini terbagi menjadi 2, ada padus yaitu yang disebut dengan paduan suara, dan ada vokal solo. Di situ ada pembinanya yaitu Ibu Lilis dan Bapak Rival Regio. Dan yang selanjutnya ada futsal. Futsal ini yaitu Bapak Satibi Chandra. Dan yang selanjutnya ada teater badai. Teater badai ini yang banyak luar biasa diminati. Dan pembinanya adalah Bapak Asep Romansyah. Dan yang terakhir ada seni sastra, di mana isinya di situ isi sastra banyak sekali, ada cipta puisi, baca puisi dan sebagainya. Dan pembinanya adalah Ibu Neng Sari Patudini SPD. Nah, saya tekankan kepada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonosalam agar memilih salah satu yang memang sesuai bakat kalian. Jangan sampai tadi yang saya sebutkan dari bermacam eskul, kalian cuma ikut-ikutan dengan teman. Hanya ikut dengan teman, yang akhirnya bakat kalian mau kemana. Jadi tolong saya sampaikan dengan jelas bahwa kalian pilih salah satu eskul yang kalian senangi sesuai dengan bakat kalian masing-masing. Jangan sampai salah. Jangan sampai kalian hobi bernyanyi, hobi untuk tarik suara, kalian masuk ke eskul yang lain yaitu di seni rupa, itu tidak akan nyambung. Jadi tolong ini kalian bisa melihat lagi karakter kalian masing-masing. Sebelum kalian bertatap muka di SMP ini, kalian sekarang udah saya jelaskan, mudah-mudahan kalian biasa memilah-pilah karakter kalian itu mau lari kemana. Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai kalian untuk salah memilih untuk eskul ini. Selanjutnya, untuk fakta yang terjadi untuk pemilihan bentuk ekstrakurikuler yang berada di sini, yang ada di SMP 1 Wonosalam. Kebanyakan kalian setelah masuk, ada teman kalian yang keluar ikut-ikutan, yang akhirnya untuk jiwa kalian pun di situ karena ikut-ikutan dengan teman, yang akhirnya kan
Kalian bakat kalian untuk harusnya kalian dipenuhi di situ karena ikut dengan teman yang akhirnya prestasi kalian tersendat di situ. Yang akhirnya sekolah tidak mengeluarkan bibit-bibit yang memang berada di setiap eskul itu sendiri. Nah, pada hal ini Bapak tekankan juga bahwa saat kalian untuk mengikuti di setiap eskul harus dalam keadaan untuk kehendak sendiri, agar kalian bisa rileks, agar kalian bisa menikmati di situ di organisasinya, agar kalian bisa menggali skill kalian lebih dalam lagi di situ. Makanya tadi Bapak sebutkan, jangan sampai kalian ikut-ikutan dengan teman yang akhirnya teman keluar pun kalian keluar. Nah, ini fakta di lapangan, karena kalian ingin nebeng aja di ekstra, ingin tambah gagahan, ingin ikut-ikutan saja. Kalau kalian nebeng hanya ikut-ikutan dengan teman, yang akhir kan niatnya buruk juga. Nah, kalau didasari dengan hati nurani yang luar biasa, diniatkan dengan baik, dijelakannya dengan baik, tidak ikut-ikutan dengan teman, yang akhirnya akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, itu prestasi buat kalian. Nah, dalam hal ini sekali lagi Bapak imbau, adapun belum jelas di sini terkait dengan ekstrakurikuler, ya kalian pun bisa memilih-milih apa sih yang cocok buat karakter kalian masing-masing. Karena menurut Bapak ini, Bapak yakin kalian di SD-nya itu sudah luar biasa, sudah ada bakat-bakat yang terpendam, bakat-bakat yang memang sudah ditujukan waktu SD di perlombaan dan sebagainya. Nah, di sini tinggal kalian memilih saat kalian masuk ke SMP Negeri 1 Wonosalam. Nah, itu kembangkan kembali. Kembangkan kembali yang luar biasa. Oke, ke kesimpulan yang terakhir saya sampaikan bahwa mungkin yang saya paparkan belum begitu jelas, dan untuk itu yang pada dasarnya cuman saya menekankan saja jangan sampai salah pilih eskul. Dan adapun yang akan lebih jelas, mungkin kita akan suatu saat kita akan bertatap muka secara langsung, dan kalian pun akan bertemu dengan pembinanya masing-masing. Di situ akan dijelaskan secara rinci oleh pembinanya masing-masing. Dan oleh itu, yang terakhir juga saya sampaikan, jangan sampai kalian salah pilih. Karena pemilihan eskul ini adalah prestasi buat kalian untuk lebih maju lagi. Nah, dalam hal ini, jangan sampai salah pilih untuk eskul di sini. Jadi silakan, karena prestasi di sini sangat luar biasa. Bikinlah prestasi buat sekolah, buat dirimu dan orang tuamu. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata dan sebagainya, salam aja kepada orang tua kalian. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.